Sumenep berasal dari bahasa Kawi Sunganep yang bermakna lembah yang tenang. Sumenep sudah dikenal sejak kerajaan Singgasari berkuasa di Pulau Jawa dan tercatat di kitab para raton saat Prabu Kartanegara menyingkirkan salah satu penasihatnya yang bernama Banyakwida untuk ditempatkan sebagai adipati di Sumenep. Banyakwida dikenal juga area Wiraraja. Prasasti Mula Malung disebut Sunganep, berubahnya menjadi Sumenep barangkali oleh Belanda karena mudahnya pengucapan. Keraton Sumenep adalah kediaman resmi adipati sekaligus juga sebagai pusat pemerintahan. Keraton Sumenep banyak jumlahnya, tapi yang bentuknya masih utuh adalah keraton yang dibangun Gusti Ayu Tirtonegoro beserta keturunannya. Pintu gerbang pendopo Anging Raton Dalem dan Taman Sari dibuat pada masa Pangeran Kusuma pertama atau Penembahan Sumala. Adipati Sumenep ke-31, arsiteknya seorang warga keturunan Tionggo bernama Lao Tiango. Lawang Misem atau Gerbang Senyum adalah pintu gerbang yang harus dilewati sebelum masuk ke bangunan utama keraton. Konon, dahulu para penjaga gerbang adalah 2 orang prajurit kerdil yang keberadaannya tentu saja memancing senyum dari para pengunjung keraton. Cerita ini didukung dengan adanya bukti berupa pintu masuk ruangan. Dalam menjaga dan bagian atas lubang mesem yang ukurannya cukup rendah, sehingga siapapun yang melewatinya harus menundukkan kepala. Lawang Misem yang berarsitektur tajib tumpeng berfungsi juga sebagai tempat untuk memantau segala aktivitas yang terjadi dalam lingkungan keraton, termasuk kawasan Taman Sari, tempat putri-putri keraton bersenda gurau. Untuk keamanan Taman Sari dikelilingi tembok tinggi dengan kolam air yang didominasi warna biru. Berdasarkan keyakinan berkembang di masyarakat, ada 3 pintu masuk menuju kolam yang disesuaikan dengan niat para pengunjung. Pendopo Keraton Sumenep bentuknya mirip dengan bangunan khas Jawa, ditopang 10 suku garu dengan ornamen motif bunga berwarna merah dan kuning keemasan. Atap berbentuk limasan sino, bumbungannya bercuar seperti kepala naga, sepintas mirip bangunan kelenteng Cina. Lantai bagian dalam masih asli terbuat dari marmer. Lampu gantung cantik menambah cantik ruangan pendopo yang dulu berfungsi menghadap adipati. Mandias atau bangunan penghubung antara pendopo dengan keraton dalam berbentuk lorong terbuka tanpa dinding sepanjang 25 meter dengan arsitektur bergaya Eropa. Keraton dalam terdiri dari 3 lantai. Pintu besar berwarna hitam berbahan kayu jati ada di bagian depan lantai pertamanya. Pada bagian dalamnya terdapat ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda. Tepat di sebelah kanan pintu masuk adalah tempat kamar tidur adipati, terbuat dari kayu jati setinggi 1 meter dengan ukiran motif bunga. Kamar tidur istri adipati ada di sebelah kiri, dan kamar berpintu kaca adalah kamar tidur putra-putri adipati. Disarankan dan tidak boleh dimasuki umum, kecuali keturunan Sumenep. Lantai 2 terdiri dari 3 ruangan berisi hiasan meja dan kunci yang berbeda. Dahulu, lantai 2 keraton dalam berfungsi sebagai ringitan selama 41 hari bagi putri adipati yang akan menikah. Lantai 3 sengaja dibiarkan kosong dan digunakan sebagai penyembahan, sebagai tempat bertafakur mendekatkan diri pada Tuhan. Terima kasih.